Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LIP, podcastnya Perpustakaan UMY. Bersama dengan saya Aidila Kuratianti yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan ngobrolin seputar tentang perpustakaan dan informasi lainnya. Dan pada podcast kali ini kita akan ngobrolin berbau-bau IT nih ya, teknologi informasi gitu di perpustakaan tentunya. Dan sudah bersama dengan narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia IT gitu ya. Ada Mas Eko Kurniawan di sini. Halo Mbak Dila, Halo Mas selamat Eko. pagi. Pagi, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Mas ya. Semangat, meskipun Ramadan kita tetap semangat, Iya. harus produktif. Produktif, apalagi udah menjelang libur Ramadan ya Mas ya. Walaupun ini pikirannya sudah pengen pulang, tapi mudik ya. harus tetap produktif dulu. Iya, kita menghitung beberapa hari lagi ya sebelum libur Lebaran. Semangat ya Mas ya. Oke, bismillah. Bismillah. Dan sebelum itu kita akan ini Mas ngobrol-ngobrol dulu nih Mas di podcast ini tentang teknologi informasi atau IT ya. Siap. Di perpustakaan. Karena gini, perpustakaan itu kan ini ya Mas, semakin lama itu semakin berkembang ya Mas ya. Dan tentunya itu kan harus bisa membersamai dengan perkembangan IT yang ada gitu ya. Nah, di sini kan Mas Eko sudah lama ya berkecimpung di dunia IT ya Mas ya. Udah lama ya Mas ya di perpustakaan? Sebenarnya sih saya di UMY itu sudah 7-8 tahun gitu ya. Cuman sebenarnya sih saya tidak begitu bisa tentang IT, cuman seneng saja. Gitu. Dari hobi langsung jadi semakin mendalami ya Mas ya? Iya, modalnya seneng aja. Sebenarnya kalau mahir tidak mahir saya belum bisa apa-apa, tapi modalnya adalah modal seneng itu tadi. Oke, dari seneng itu semakin bisa mendalami gitu. Iya. Nah, oke nih. Bicara soal perkembangan IT sekarang nih Mas di dunia perpustakaan pastinya ya. Nah, itu bagaimana Mas penerapan atau implementasi IT di perpustakaan? Oke, jadi tadi Mbak Dila menjelaskan bahwa perpustakaan adalah organisasi berkembang gitu ya. Betul sekali. Jadi menurut Ranganathan gitu ya, dalam hukum perpustakaannya itu, jadi perpustakaan ini adalah salah satu organisasi yang berkembang. Sehingga perpustakaan harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari sisi teknologi informasinya, kemudian dari sisi sosial budaya, dan sisi-sisi lainnya gitu ya. Pertama adalah dari sisi teknologi informasi gitu ya. Dulu kita tahu bahwa perpustakaan itu dikelola dengan menggunakan sistem manual, mulai dari inventarisasi buku, kemudian pengolahan, kemudian sirkulasi, referensi, dan kegiatan lain itu masih dilakukan secara manual, tulis tangan Mbak Dila ya. Kita ingat waktu itu. Kemudian ketika sudah muncul teknologi komputer, kemudian disusul dengan jaringan internet gitu ya, bertahap perpustakaan ini mulai menerapkan sistem aplikasi ke dalam perpustakaan, sehingga melalui aplikasi tersebut pekerjaan-pekerjaan yang semula dilakukan secara manual kemudian bisa dilakukan secara terkomputerisasi. Nah, itu biasa disebut dengan sistem otomasi perpustakaan, Mbak Dila gitu. Itu dari sisi teknologi informasinya. Kemudian dari sisi sosial budaya. Nah, dulu gitu ya, ketika kita ingin mempromosikan produk ataupun layanan di perpustakaan, itu kan masih konvensional juga, masih menggunakan sistem manual, menggunakan brosur gitu ya, menggunakan leaflet, spanduk, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika sosial budaya masyarakat yang kita layani ini sudah berubah, sudah berkembang, maka konten promosi pun juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, sekarang ini kan sudah marak-maraknya media sosial gitu ya. Kalau dulu kan belum begitu ya. Sekarang ini sudah marak sekali media sosial, dan ketika kita berada di perguruan tinggi yang mana masyarakat yang kita layani ini adalah mahasiswa, yang mana mahasiswa sekarang ini adalah generasi Z, dan generasi Z ini setiap hari bahkan setiap jam itu mereka menggunakan media sosial, scrolling Instagram sosial, ya Mas ya. Instagram, YouTube dan seterusnya. Sehingga perpustakaan harus mampu mengikuti perkembangan mereka. Bahkan ketika nanti kita sudah tua nih, kita pustakawan yang sudah senior, sudah berumur 55 tahun, ketika
ada mahasiswa baru, kita pun juga harus bisa mengimbangi mereka. Maka kita harus terus upgrade ilmu, harus belajar ya, sehingga kita mampu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Karena ketika kita stuck, kita di zona aman, zona nyaman, kita merasa sudah cukup dengan ilmu yang kita punya, ya sudah, nanti kita akan ditinggalkan, akan tidak dipakai dengan adanya disrupsi berbagai aspek tadi itu. Gitu, apalagi di era society 5.0 ya Mas ya, itu harus semakin kita membekali diri sendiri ya untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Betul, gitu ya, betul. Mas, Baik itu dari sisi teknologi informasinya, dari sisi bahasanya ya. Ini bahasa juga penting, bahasa Inggris ini juga penting sekali walaupun apalagi sekarang nggak hanya Inggris loh Mas, bahasa lain juga dipelajari juga itu sekarang tuh, dari bahasa Jerman dan lain-lain. Jadi harus skill-skill yang lain harus kita pelajari juga sehingga kita tidak tergerus dengan disrupsi yang ada. Gitu. Betul. Nah, oke Mas, tadi bicara soal otomasi ya Mas ya. Nah, itu mungkin ada yang belum tahu nih sebenarnya apa sih sistem otomasi perpustakaan itu gitu. Jadi sistem otomasi perpustakaan ini adalah sebuah sistem aplikasi gitu ya, baik itu berbasis web atau berbasis desktop, yang digunakan untuk mengelola berbagai pekerjaan yang ada di perpustakaan. Seperti yang telah jelaskan tadi, bisa digunakan untuk mengelola inventarisasi, kemudian pengolahan buku yang di dalamnya ada input data, kemudian ada katalogisasi, labeling gitu ya, kemudian sirkulasi, peminjaman buku, pengembalian buku, lalu referensi dan lain sebagainya bisa dilakukan secara terkomputerisasi berbasis aplikasi tadi itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada di perpustakaan itu tidak lagi dilakukan secara manual tapi menggunakan aplikasi gitu. Lebih memudahkan pustakawan dan pemustaka juga ya Mas ya. Karena dulu ketika kita masih menggunakan sistem manual ya Mbak Dila ya, itu katalognya kan masih menggunakan katalog kertas gitu ya. Yang di belakang buku itu kan sih? Di belakang buku sama di lemari katalog itu kan. Nah, ketika katalognya masih manual seperti itu, kita nyari buku saja di katalog itu kan susahnya minta ampun. Itu nyari di katalognya saja loh, belum nyari di rak. Itu kan menambah gawean gitu ya. Saya belum pernah mengalami itu sih, tapi mungkin yang pernah mengalami mungkin ini ya, merasa ini ya. Saya juga belum pernah mengalami sih juga. Ya. Cuma meraba-raba aja. Itu kayaknya susah sekali. Berbeda dengan ketika kita sudah menerapkan aplikasi otomasi perpustakaan yang di situ sudah ada katalog online-nya, katalog digitalnya, kita tinggal ngetikkan saja kata kuncinya, baik itu dari sisi judulnya, dari sisi subjeknya dan sebagainya, maka nanti akan langsung muncul hasil pencariannya dan kita bisa tracking di rak buku sehingga proses temu kembali informasi ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat gitu Mbak Dila. Keren ya. Itu kalau aku bayangin dulu itu pas cari buku di perpustakaan ya, apalagi pas kampus gede kan perpusnya ya, itu kalau misalkan nggak ada sistem kayak gitu kan susah ya Mas ya, langsung merujuk di rak mana nih buku ini di rak mana sekali. nih ya. Bayangkan saja nih Mbak Dila, perpustakaan UMY itu punya buku sekitar ya 50 sampai 80-an ribu. Bayangkan kalau buku-buku itu main kita tata aur-auran gitu ya, maka nyari satu buku saja dipastikan itu bisa bulanan bahkan tahunan kalau nata bukunya itu asal-asalan. Berbeda dengan ketika buku itu sudah terinput di sistem, kemudian penataannya juga sudah by system tertentu sesuai dengan call numbernya itu, maka pencarian buku itu bisa dilakukan secara cepat dan tepat tadi itu gitu. Oh keren gitu ya. Nah terus kalau misalkan nih Mas, ini kan mungkin ada nih belum semua perpustakaan itu sudah terotomasi ya Mas ya, mungkin ada yang masih manual gitu. Nah kalau misalkan nih ada perpustakaan yang masih manual itu ingin beralih ke otomasi, nah itu gimana Mas untuk proses dari peralihan manual ke otomasi itu? Jadi ketika perpustakaan kita saat ini masih manual gitu ya, mau menuju ke otomasi gitu, mau migrasi sistem dari manual ke otomasi, itu setidaknya ada dua cara Mbak Dila. Jadi ada dua cara, ada dua metode. Pertama, kita bisa mengembangkan aplikasi sendiri, mengembangkan sistem sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan aplikasi atau sistem yang sudah ada,
khususnya di Indonesia. Nah, pertama tadi kan kita bikin aplikasi sendiri, ngembangin aplikasi sendiri. Ini bisa kita lakukan ketika pertama SDM kita mumpuni. SDM kita itu mempunyai kemampuan IT yang luar biasa, khususnya di bidang bahasa pemrograman gitu ya. Tidak cukup itu, SDM ini pun juga harus tercatat sebagai pegawai tetap. Mengapa ini penting gitu ya? Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika SDM kita yang kita anggap sudah mumpuni itu mahir di bidang pengembangan sistem, tapi ternyata dia masih honorer nih misalkan. Kemudian dia mulai mengembangkan sistem di tengah jalan, ternyata dia resign. Repot sekali kita. Ketika terjadi seperti itu, maka aplikasi yang dikembangkan pasti terbengkalai gitu ya. Jadi pertama itu SDM-nya unggul, mempunyai kompetensi IT yang benar-benar oke, dan dipastikan SDM itu sebagai pegawai tetap agar pengembangan itu masih terus bisa dilakukan secara kontinu gitu. Itu apakah untuk pustakawan itu harus cari yang pustakawan yang bisa IT atau mungkin harus emang lulusan IT gitu, Mas? Jadi dalam proses pengembangan sistem ini sebenarnya tidak ada kriteria harus lulusan apa, itu tidak ada. Pustakawan sendiri pun bisa mengembangkan itu. Syaratnya adalah Mas Eko ya, Mas ya? Enggak, saya belum bisa, saya belum bisa. Jadi ijazah ini tidak menjadi syarat, Mbak Dila. Untuk mengembangkan sistem itu tidak menjadi syarat. Syaratnya apa? Skillnya itu tadi, kemampuannya, kemampuan dalam mengembangkan sistem itu. Ketika dia memang mahir di dalam bahasa pemrograman, itu ya meskipun misalnya jurusannya sastra Arab, bahasa Jepang misalnya, kalau di teknik mesin atau teknik industri dan seterusnya gitu, kalau dia memang jago di situ ya sudah fine-fine aja, yang penting dia mampu gitu loh. Kayak misalnya nih di UMY, Pak Robi itu jurusannya bukan jurusan IT dulu kuliahnya, tapi jurusan geologi. Wah, iya ya, bisa geologi jadi orang IT ya, Mas ya? Iya. Ya itu tadi, karena membuat sistem itu tidak butuh ijazah IT, tidak butuh. Tapi ketika memang dia jurusan IT ya paling enggak ya itu bisa menjadi nilai lebih gitu ya. Tapi tidak harus sebenarnya, tidak harus jurusan IT yang mengembangkan sistem. Bahkan jurusan lain seperti Pak Robi pun itu bisa mengembangkan sistem. Ketika ketika memang dia interest di situ, mahir di situ, skillnya bagus di situ ya bisa-bisa aja. Bahkan tidak hanya Pak Robi, di UMY ini ada Mas Anhar nih. Mas Anhar itu di UMY itu dia jurusan ekonomi, Mbak Dila. Ekonomi beda lagi ya, beda bukan lagi. Wow. Mas Anhar ini jurusan ekonomi di UMY, tapi dia di sini ditugaskan untuk mengembangkan website UMY, kemudian website unit-unit itu Mas Anhar yang mengembangkan gitu. Jadi yang prodi perpustakaan pun juga bisa juga ya? Bisa. Apalagi kalau di perpustakaan itu kan pelajarannya tidak melulu soal perpustakaan gitu ya. Ada subjek keilmuan yang lain ya, seperti di dalamnya ada IT-nya juga. Desain web juga ada dulu, aku pernah ngalamin. Iya, jadi semester 1 itu kan ada mata kuliah pengantar teknologi informasi, ada kemudian juga itu. ada otomasi perpustakaan tadi yang sudah kita bahas, kemudian ada desain web, ada basis data, ada manajemen sistem informasi, ada banyak di situ, sehingga ada bekal nih pustakawan untuk mengarah ke sana gitu. Iya, saya pun juga pernah mengalami ya dulu ya, pas kuliah itu kok malah banyakkan yang berkaitan tentang komputer, tentang sistem karena gitu di kampus kita di UIN itu ya salah satu yang brandingnya itu mahasiswanya memang melek di bidang IT. Jadi kalau jurusan perpustakaan itu kan punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau di UIN ini kalau saya melihat, pertama dari sisi bahasa Arabnya kita harus sedikit-sedikit ngerti bahasa Arab gitu ya, bisa mengolah konten-konten berbahasa Arab. Nah, yang kedua, salah satu cirinya mahasiswanya adalah dari sisi IT-nya. Rata-rata alumni kampus kita itu IT-nya bagus-bagus gitu. Keren ya. Karena di dalamnya mata kuliahnya banyak seputar IT gitu. Oke. Ya, tadi itu ya, otomasi perpustakaan. Nah, kalau misalkan nih Mas, ada perpustakaan yang pengen nih otomasi tapi pakai sistem otomasi yang dikembangkan sendiri bikin sendiri gitu ya. Itu gimana Mas? Ya, bisa-bisa aja kita bikin aplikasi sendiri, itu bisa-bisa aja. Nah, ketika kita ingin mengembangkan aplikasi sendiri gitu ya, maka itu tadi kita harus punya SDM dan seterusnya tadi ya. Nah, lalu
langkah-langkahnya gimana sih cara mengembangkan sistem ini gitu ya. Jadi gini Mbak Dila, ketika kita ingin mengembangkan sistem gitu ya, ada berbagai metode yang bisa menjelaskan tahapan demi tahapan dalam mengembangkan sebuah sistem gitu ya. Nah, metodenya ada banyak sekali. Salah satunya yang banyak digunakan adalah metode SDLC. Jadi metode SDLC ini adalah metode yang di situ akan menjelaskan step by step yang harus dilalui oleh tim pengembang dalam mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Apa saja itu? Pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Jadi dalam proses analisis kebutuhan sistem ini kita harus menganalisis sistem yang akan kita bangun ini itu nanti untuk siapa sih, akan digunakan untuk siapa sih, lalu digunakan untuk apa. Nah dari pertanyaan itu maka kita akan tahu menu-menu yang harus ada dalam sistem, konten-konten yang harus ada dalam sistem itu akan diketahui gitu melalui analisis itu. Itu yang pertama. Nah di dalam analisis kebutuhan sistem ini juga bisa kita lakukan dengan cara mengamati atau melihat sistem serupa. Misalnya, kita akan membuat sistem otomasi perpustakaan. Maka selain kita menganalisis tadi, kita juga bisa melihat sistem serupa, sistem yang lain, aplikasi yang lain. Sehingga di situ kita bisa menerapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita bisa mengadopsi konten-konten atau menu-menu yang ada di dalam sistem serupa tersebut, kita adopsi dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem gitu. Jadi yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Yang kedua adalah desain sistem. Dalam tahapan desain sistem ini ada 2 tahapan juga, yaitu desain konseptual dan desain fisik. Nah, di dalam tahapan ini kita mulai mendesain nanti struktur database-nya kayak gimana nih, kemudian proses bisnisnya, aplikasinya kayak gimana, lalu desain input outputnya kayak apa, kemudian kita mulai mendesain interface-nya. Jadi nanti interface-nya akan seperti apa, tata letaknya seperti apa, desainnya seperti apa, ini di proses desain sistem. Kemudian yang ketiga adalah implementasi sistem. Dalam proses implementasi sistem ini kita sudah melakukan coding bahasa pemrograman tadi itu ya. Nah kemudian setelah aplikasi jadi ya, itu tidak serta-merta aplikasinya itu langsung dipakai oleh perpustakaan, tidak, tapi harus melalui yang namanya pengujian sistem. Ada pengujian sistem tersebut. Biasanya pengujian sistem ini dilakukan oleh tim pengembang itu sendiri, kemudian tim ahli, kemudian yang kedua adalah unsur end user, dilakukan oleh pustakawan dan pemustaka. Jadi ada 2 unsur di situ, ada tim pengembang dan ahli, dan yang kedua adalah dari end usernya, pustakawan dan pemustaka. Tujuannya apa sih pengujian sistem ini? Tujuannya adalah memastikan agar ketika sistem ini nantinya digunakan di perpustakaan ini sudah tidak ada lagi bug. Pertama, yang kedua dipastikan bahwa sistem yang kita kembangkan itu menu-menunya, konten-kontennya itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan end user tadi, kebutuhan pustakawan dan pemustaka tadi gitu. Jadi dilihat dari ini ya, 2 perspektif perspektif ahli di bidang pemrogramannya itu dilakukan oleh tim pengembang dan tim ahli tadi. Itu tujuannya adalah untuk melihat apakah aplikasinya itu ada error atau tidak, ada bug atau tidak. Kemudian di tester ada pengujinya sendiri. Lalu dari sisi end usernya, pustakawan dan pemustaka itu untuk melihat apakah konten-konten menu-menu yang ada di dalamnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Kalau belum ya harus kita balik lagi ke awal tadi, dianalisis kebutuhan sistem lagi. Ketika dalam proses pengujian ini ternyata ada beberapa menu atau konten yang tidak sesuai. Berarti di proses awal tadi analisis kebutuhan sistem itu belum berhasil sepenuhnya. Harus diulang lagi analisis kebutuhan sistemnya, baru kemudian nanti masuk ke desain sistem, kemudian baru masuk ke implementasi tadi. Nah, lalu yang terakhir ini adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi sistem sudah mulai digunakan, sudah dievaluasi terus-menerus apakah nanti ada pengembangan atau tidak dan seterusnya gitu, Mbak Dila. Oke. Tadi itu adalah yang
mengembangkan sendiri ya Mas ya. Ketika kita memutuskan untuk mengembangkan aplikasi otomasi perpustakaan sendiri, nah itu tahapannya di situ. Banyak tahapannya Banyak ya. tahapan. Wow. Ya. Butuh effort yang lebih banyak gitu. Tapi di Indonesia sendiri nih Mas, ini untuk sistem otomasi nih selain di yang manual yang pengembangan sendiri tadi ya. itu apakah ada software otomasi lainnya gitu? Banyak sekali. Banyak sekali. Di Indonesia banyak lagi. Ada ELIB punyanya UMY yang kemudian nanti akan kita sebut dengan MyLib UMY Library. Itu baru loh. Itu buatan UMY sendiri. Kemudian ada Laser buatannya UM Malang, ada Lontar buatannya UI gitu ya. Kemudian ada Siprus, Simpus, ada Ibra, ada Inlislight buatannya Perpusnas gitu ya. Kemudian ada Slims gitu ya buatannya Mas Indro dan kawan-kawan. Itu banyak sekali gitu yang bisa kita pakai gitu. Ada yang gratis dan ada yang berbayar, tergantung kita nanti. Oke. Nah itu apakah ada ini Mas, misalkan nih kayak perpustakaan, kan ada Mas ya, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi gitu. Apakah ada kekhususan dalam pemilihan sistem otomasi itu di setiap perpustakaan tersebut? Oke, jadi dari berbagai banyaknya aplikasi tersebut itu tidak ada pengkhususan apakah aplikasi A ini cocok digunakan jenis perpustakaan perguruan tinggi, kemudian aplikasi B ini harusnya digunakan perpustakaan SD dan seterusnya, tidak ada. Jadi semua aplikasi ini cocok digunakan di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan sekolah gitu ya, perpustakaan perguruan tinggi, kemudian perpustakaan umum dan lain sebagainya bisa gitu. Cuman dari banyaknya aplikasi itu kan kita harus memilih Mbak Dila. Memilih satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sistem nanti penggunanya bingung gitu ya. Kita harus memilih satu sistem saja yang nantinya akan diimplementasikan di perpustakaan kita. Caranya gimana gitu ya? Pertama, jadi ketika kita ingin memutuskan memilih salah satu aplikasi dari sekian banyak tadi ya, ada beberapa pertimbangan gitu ya. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama adalah dari sisi jenisnya dulu. Apakah yang kita pilih nanti yang berbayar atau yang gratis ya? Kita lihat dulu kondisi keuangan perpustakaan kita, apakah kita punya anggaran dana yang cukup besar atau tidak. Kalau perpustakaan kita itu punya anggaran yang besar, boleh kita menggunakan aplikasi yang berbayar, karena ketika kita menggunakan aplikasi berbayar itu ada support penuh dari developernya gitu ya. Ketika kita tidak punya keahlian di bidang IT, lalu ada pengembangan sistem, kita tinggal panggil tuh pengembangnya untuk menambahkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebaliknya ketika perpustakaan kita itu anggarannya sedikit, anggarannya tipis gitu ya, maka ya sudah, kita pilih aplikasi yang gratis saja. Toh aplikasi yang gratis itu belum tentu aplikasi yang nggak bagus. Banyak kok aplikasi otomasi perpustakaan yang gratis dan kualitasnya bagus, itu banyak sekali gitu ya. Itu yang pertama, dari sisi jenisnya, apakah kita mau milih yang free atau yang berbayar gitu ya. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah dari sisi jumlah pengguna atau jumlah komunitasnya. Mengapa jumlah pengguna atau komunitasnya ini menjadi pertimbangan? Karena semakin banyak pengguna, semakin banyak komunitas aplikasi tersebut, maka mengindikasikan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berkualitas. Kalau kita menganalogikan sebuah warung makan gitu ya, kalau warung itu ramai gitu ya, maka salah satu indikatornya adalah warung itu makanannya enak, lezat gitu ya. Begitu juga dengan aplikasi, ketika penggunanya ini banyak, maka salah satu indikatornya berarti bisa diartikan berarti aplikasi itu ya bagus gitu. Nah, selain itu, dengan banyaknya pengguna, dengan banyaknya komunitas, ketika aplikasi yang kita pakai itu ada error misalnya, kita bisa berkonsultasi, kita bisa sharing dengan pengguna lain sehingga error itu bisa teratasi gitu. Jadi kalau misalkan yang menggunakan itu banyak, jadi kita bisa ini ya saling sharing gitu ya, saling belajar gitu ya. Ya, jadi pertimbangan pertama tadi adalah jenis aplikasi apakah berbayar atau tidak. Yang kedua dari sisi jumlah pengguna atau jumlah komunitasnya. Yang ketiga nih, dari sisi jenis aplikasinya apakah mau open source atau yang tidak.
Nah, saya sarankan pilih yang open source. Jadi aplikasi open source ini adalah aplikasi yang kode sumbernya atau bahasa pemrogramannya itu bisa dilihat, bisa diedit oleh siapapun tanpa harus izin, gitu ya. Nah, kalau bisa kita pilih aplikasi yang open source. Karena apa? Ketika nanti ada error di sistem itu, kita bisa mengembangkan sendiri, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat masih ada pertimbangan lagi Mbak Dila. Ada 4 pertimbangannya gitu ya. Pertama tadi itu dari sisi jenis apakah berbayar atau tidak. Kemudian yang kedua itu dari sisi apa tadi, jumlah pengguna atau komunitasnya. Yang ketiga itu dari sisi open source ya. Yang keempat terakhir updating. Apakah aplikasi yang akan kita gunakan ini masih update atau tidak? Ini penting. Kenapa? Karena kebutuhan perpustakaan itu selalu berkembang. Di awal tadi dijelaskan ya bahwa perpustakaan itu adalah organisasi yang berkembang, sehingga pekerjaan-pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan perpustakaan dari tahun ke tahun itu pasti akan bertambah, akan berubah, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan yang perlu dilakukan gitu. Jadi nggak ada yang, jadi semua jenis perpustakaan itu sebenarnya bisa menggunakan semua jenis software ya. Iya bisa, tapi harus dipilih pertimbangan tadi sesuai dengan kondisi situasinya gitu. Kalau misalkan nih ketika sudah sudah memilih nih, misalkan nih aku pengen pakai sistem otomasi ini nih gitu. Nah terus gimana Mas untuk penerapannya, proses migrasinya gitu ya, dari manual sampai otomasi gitu ya. Gitu. Ya. Apa yang perlu disiapkan gitu ya kan? Banyak banget ya persiapan. Ya. Jadi misalnya di awal kita punya perpustakaan yang menggunakan sistem manual. Manualnya gimana dulu nih? Apakah manualnya dengan tulis tangan atau sudah tercatat di misalkan di Excel atau di Word gitu? Kalau misalkan manualnya itu sudah tercatat di Excel gitu ya, itu mudah sekali Mbak Dila. Excel ini tinggal di convert ke CSV, kemudian strukturnya disesuaikan dengan struktur database di sistem otomasi, kemudian nanti tinggal diimpor saja. Kita tidak perlu lagi input satu-satu gitu ya. Oke, nah untuk ini Mas, kalau bicara soal perpustakaan UMY sendiri, nah itu bagaimana sistem penerapannya? Sistem otomasi di UMY gitu ya. Oke, jadi kita bercerita tentang UMY dulu, sistem otomasinya gitu ya. Jadi saya masuk di UMY ini tahun 2015 gitu ya. Tahun 2015 itu saya melihat UMY sudah menggunakan sistem otomasi perpustakaan berbasis desktop, menggunakan aplikasi namanya Elip. Itu buatan sendiri oleh Biro Sistem Informasi, yang dalam hal ini adalah buatannya Pak Robi gitu ya. Cuman ketika saya men-tracking ke belakang gitu ya, dulu perpustakaan UMY ini tidak menggunakan Elip tapi menggunakan aplikasi, menggunakan Simpus. Kan kita bisa men-tracking nih Mbak, aplikasi ini bisa kita tracking gitu ya, menggunakan Wayback Machine gitu ya. Nah setelah saya tracking ternyata ini menggunakan aplikasi Cyprus atau Simpus gitu, yang alamatnya di jdip.umy.ac.id. Nah permasalahannya adalah aplikasi ini aplikasi berbayar. Ketika kita ingin mengembangkan sistem, ternyata waktu itu pengembangnya itu sudah pindah di luar Jawa, karena waktu itu kan kita belum mengenal Zoom dan seterusnya, remote belum familiar kan, ya dengan itu ya. Familiar kan, maka kemudian diputuskan waktu itu kita migrasi sistem lagi. Ya, kita ingin mengembangkan sistem sendiri yang dalam hal ini dikembangkan oleh Pak Robi LSI tadi itu ya. Nah, itu kolaborasi ya Mas ya? Ya, kolaborasi antara LSI dan perpustakaan. LSI yang mengeksekusi sistemnya, perpustakaan yang melakukan analisis kebutuhan sistemnya. Sistem analisisnya dari perpustakaan tetap gitu ya. Nah, waktu itu UMY masih servernya belum begitu tinggi ya, speknya. Maka kemudian waktu itu Pak Robi memutuskan untuk membuat sistem otomasi berbasis desktop, karena ketika sistem berbasis desktop itu nanti yang menangani loadingnya itu bukan servernya tapi masing-masing komputer gitu. Nah sekarang sudah berjalan gitu ya. Tahun ini kita sudah proses beralih ke sistem
berbasis web gitu ya, sehingga nanti bisa diakses dimanapun gitu, dan nanti sistemnya juga desainnya akan bagus gitu. Nah ini baru proses Mbak Dila untuk migrasi sistem ke berbasis web gitu. Oke, jadi selalu berkoordinasi dengan LSI juga ya perpustakaan ya Mas ya. Betul. Oke, nah ini banyak sekali ya pembahasan tentang sistem otomasi ya Mas ya. Tapi ada nggak sih Mas penerapan teknologi informasi di perpustakaan selain otomasi gitu? Banyak banget. Banyak banget ya Mas ya. Banyak banget. Kalau dijelaskan di podcast ini bisa berjilid-jilid. Berjilid-jilid gitu, tentangnya ya. Wow. Ya. Oke, selain otomasi perpustakaan gitu ya, penerapan teknologi informasi di perpustakaan itu yang kedua adalah perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Ya, perpustakaan digital ini adalah perpustakaan yang di situ menyimpan koleksi digital. Ya, pertama koleksi digital, kemudian dikelola oleh SDM dengan sistem tertentu, dan koleksi digitalnya ini bisa diakses secara online. Jadi ada 3 unsur tadi itu. Pertama ada koleksi digitalnya dikelola oleh SDM dengan sistem tertentu, dan yang ketiga itu koleksinya bisa diakses secara online. Itu inti dari perpustakaan digital. Berarti nggak harus datang ke perpus, tapi juga bisa diakses di mana aja ya Mas ya, kapanpun juga bisa gitu ya. Lebih nih kaum mager nih bisa banget nih pakai ini ya. Tapi tadi ini Mas, ada nggak sih perbedaan antara sistem otomasi dengan perpustakaan digital? Itu perbedaannya apa Mas tadinya? Oke, jadi perbedaan antara sistem otomasi dengan perpustakaan digital gitu ya. Mohon maaf ini agak. Oke, jadi perbedaannya, kalau sistem otomasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai pekerjaan yang ada di perpustakaan. Ya, kuncinya itu mengelola berbagai pekerjaan di perpustakaan yang semula manual itu bisa kemudian terkomputerisasi seperti inventarisasi dan seterusnya tadi. Ya, berbeda dengan perpustakaan digital. Kalau perpustakaan digital ini dia khusus mengelola koleksinya itu koleksi digital saja. Kalau otomasi tadi koleksi yang disimpan itu bisa buku cetak, bisa e-book, bisa. Kalau buku cetak yang disimpan ini hanya metadatanya saja. Tapi kalau yang perpustakaan digital tadi, ini dia khusus menyimpan koleksi digital saja. Tidak ada buku cetak di situ. Itu Mbak Dila. Perbedaannya di situ. Nah, itu ada nggak Mas kekurangan dan kelebihan dari perpustakaan digital itu sendiri? Ya, jadi yang namanya sistem itu kan mesti ya. Ada kelemahan dan kelebihan. Yang namanya makhluk gitu ya. Apalagi manusia sendiri ya. Gitu kan ada kelemahan dan kekurangannya. Gak ada yang sempurna ya. Apalagi buatannya manusia gitu ya. Wong buatannya Tuhan saja di setting agar punya kelebihan kelemahan, apalagi sistem yang memang itu buatan manusia. Tentu punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Kelebihannya karena sistem perpustakaan digital ini online, maka dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jangan seperti yang dijelaskan Mbak Dila tadi, bisa diakses dimanapun. Kemudian irit tempat fisik, jadi dia tidak memerlukan tempat fisik karena koleksi ini disimpan di server. Servernya kecil saja bisa gitu ya. Ruangannya kecil bisa gitu, tapi butuh biaya yang banyak juga sih sebenarnya beli server itu. Kemudian bisa diakses itu tadi di kapanpun dan dimanapun berada, tidak memerlukan tempat yang fisik yang besar. Kemudian kekurangannya perpustakaan digital ini dia tergantung apa? Tergantung listriknya, tergantung paket datanya gitu ya. Kemudian tergantung kalau HP ya tergantung tanggal tua tuh kayaknya ini ya, tanggal tua kan juga pengaruh ya Mas ya dengan jaringan itu ya, koneksinya itu ya. Kalau listriknya mati, kemudian nggak ada sinyal internet, ya sudah otomatis kita nggak bisa akses perpustakaan digital. Gitu. Itulah kelebihan kelemahannya. Iya, jadi semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Mas ya gitu. Ya kalau misalkan pas lagi kuotanya habis, ya ke perpustakaan aja gitu ya Mas ya. Dan yang perlu diingat, atau cari wifi. Ya, perlu diingat Mbak Dila, perpustakaan digital ini tidak boleh langsung menggantikan perpustakaan konvensional. Karena apa? Karena tadi itu ada kelebihan kelemahannya, sehingga perpustakaan konvensional buku-buku cetak ini perlu kita pertahankan. Karena yang namanya manusia itu kan tidak semuanya suka baca buku digital gitu ya. Ada juga orang yang sangat nyaman di buku cetak kan. Iya, karena juga kan kalau kita cari buku di sini kan online kan pasti pengaruh ke mata juga ya Mas ya, itu kan capek gitu. Nah itu juga peran perpustakaan yang konvensional fisik itu juga diperlukan juga pasti ya, saling melengkapi ya gitu ya Mas ya. Oke, nah ini
contoh dari perpustakaan digital tuh apa, Mas? Oke. Salah satunya gitu. Jadi banyak sekali ya contoh penerapan konsep perpustakaan digital di perpustakaan itu banyak sekali. Salah satunya adalah repository. Jadi repository ini adalah suatu website yang di dalamnya menyimpan lokal konten dalam bentuk digital. Nah, lokal konten kalau konteksnya di UMY ya menyimpan karya sivitas akademika UMY seperti skripsi, tesis disertasi, hasil karya dosen dan seterusnya. Itu repository. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi e-book. Aplikasi e-book ini contohnya iPusnas. Miliknya Perpusnas itu ya. Tahu itu. Ya, kemudian Bintang Pusnas. Bintang Pusnas juga punyanya Perpusnas. Oh, sama ya. Cuma vendornya saya berbeda. belum pernah ini pakai. Jadi ada iPusnas, ada Bintang Pusnas. Bedanya cuma beda vendornya aja sih. Kemudian ada iJogja. Ada iJateng, iJabar. Pokoknya provinsi itu ada semua. Ada perpustakaan digitalnya. Kemudian kalau di UMB kita ada Baca. Muhammadiyah Membaca, yang di situ kita menyediakan e-resources berupa e-book yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan kapanpun. Oh, Perpus juga mengadakan ini ya, Mas, ya, e-book juga ya, Mas ya? Iya, perpustakaan UMY punya banyak sekali e-book yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Tidak hanya mahasiswa UMY saja yang bisa memanfaatkan, bahkan masyarakat umum pun bisa memanfaatkan itu. Oke, bagi teman-teman yang pengen coba ya cari ini pakai baca tadi ya, Mas ya, atau cara mengakses e-book. Oke, nanti akan ada di link ya, di link deskripsi nanti ada linknya, tunggu aja gitu. Oke, nah repository itu kan ini ya, Mas ya, apa namanya, ya semua perguruan tinggi pasti punya lah ya, Mas ya, pasti punya. Bahkan gitu. tidak hanya perguruan tinggi, Mbak Dila, repository itu. Instansi-instansi lain pun idealnya juga harus punya repository. Harus punya juga ya, Mas, karena penting ya, vital ya itu. Nah, lalu bagaimana, Mas, untuk implementasi repository di perpustakaan UMY sendiri gitu? Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi, repository ini kan dia menyimpan lokal konten masing-masing institusi gitu ya. Sehingga itu tadi, repository ini idealnya tidak hanya dimiliki oleh perguruan tinggi saja, tapi instansi lain pun juga perlu memiliki repository untuk menyimpan lokal konten masing-masing institusi tadi. Lalu bagaimana sih cara implementasi dari repository ini gitu ya? Nah, caranya hampir sama persis dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan tadi. Pertama, kita bisa bikin aplikasinya sendiri. Yang kedua, menggunakan aplikasi yang sudah ada seperti DSpace, ePrint, Greenstone dan lain sebagainya. Cuman yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi repository ini adalah kita harus menjamin bahwa aplikasi yang kita buat itu nanti harus terindeks di Google Scholar. Kenapa? Karena Google Scholar ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian webometrik. Jadi di dalam webometrik itu, Mbak Dila, ada 3 indikator penilaian. Jadi kalau swasta ini sangat konsen sekali dengan perankingan, itu sangat konsen sekali. Salah satu perankingan itu adalah webometrik gitu ya. Nah, di dalam webometrik itu ada 3 indikator penilaian. Pertama adalah dilihat dari sisi backlinknya. Backlink itu kalau dari sisi bahasa back itu artinya apa, Mbak? Kembali ya. Link itu ya link. Berarti tautan. Link kembali. Nah, itu dari sisi bahasa. Nah, secara kontekstual backlink ini contohnya gini. Kita punya web nih, alamatnya umy.ac.id ya. Kemudian ada web lain. Katakanlah alamatnya adalah ekokurniawan.com misalnya. Di web ekokurniawan.com itu ada artikel nih. Ada artikel, kemudian di dalam artikel itu ada link. Misalkan klik di sini. Itu mengarah ke UMY. Nah, link itulah yang disebut dengan backlink. Iya. Dan backlink ini menjadi salah satu indikator yang tertinggi. Menjadi kriteria penilaian yang tertinggi. Kalau enggak 50 itu sampai 80, pokoknya tertinggi. Itu tinggi ya, itu paling tinggi ya, Mas. Iya, itu backlink tertinggi. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana cara mendapatkan backlink gitu ya. Nah, cara mendapatkan backlink itu ada 2 metode. Pertama adalah menggunakan metode organik dan yang kedua adalah non organik. Itu kayak ini ya, Mas ya. Jadi ingat kayak sampah pelajaran gitu ya. sampah organik dan non organik atau
padi, ke biologi juga ada kayak gitu ya. Di dunia web pun juga ada. Ada ya Mas istilah organik dan non organik juga ada. Oh, itu gimana Mas? Jadi backlink yang didapat dari organik itu adalah backlink yang tidak sengaja orang itu memberikan link ke web kita tanpa kita menyuruh. Ketika mereka ngutip apa gitu ya? Ketika misalnya ada web yang di situ ngutip artikel kita, kemudian dia ngasih sumbernya. Nah, itu disebut dengan backlink yang organik. Nah, caranya gimana sih mendapatkan backlink organik ini? Salah satu caranya adalah dengan cara kita membuat konten yang berkualitas. Ketika kita mengulas topik tertentu itu benar-benar tuntas, sehingga nanti orang akan bisa mengutip nih konten-konten yang ada di tempat kita, sehingga itu akan menambah backlink. Itu yang pertama, backlink organik. Yang kedua adalah backlink non organik atau anorganik ya. Nah, backlink non organik ini didapatkan dengan cara menyuntik, Mbak Dila. Apalagi itu ya, itu kayak suntik apa lagi Mas? Vaksin bukan? Jadi tidak hanya suntik vaksin, tidak hanya suntik KB, tidak hanya suntik apalagi itu. Di suntik dunia botox bukan ya? Iya, di dunia web pun juga ada suntik. Cuman caranya berbeda, tidak di Itu bagian mana yang suntik itu, Mas? Jadi gini, ketika kita mendapatkan backlink itu dari suntik gitu ya, itu caranya bukan dari alat disuntik itu di server, tidak, tapi kita menggunakan aplikasi yang aplikasi itu nanti akan mengenerate berbagai artikel yang nanti di situ akan otomatis ke post ke berbagai web, ribuan web yang di situ nanti sudah ada linknya yang menuju ke web kita. Jadi secara otomatis gitu melalui Jadi itu aplikasi. Melalui perantara aplikasi itu ya. Jadi ada aplikasi A, melalui aplikasi A itu dia akan mengenerate konten ke berbagai web, ke ribuan web yang di situ sudah nanti otomatis ada linknya yang menuju ke web kita. Cuman bahaya Mbak Dila, ketika sebuah institusi itu menggunakan aplikasi yang backlink yang suntikan tadi, itu agak bahaya karena ketika nanti ketahuan Google atau ketahuan pihak Webometric itu kita bisa di-banned ya, didiskualifikasi. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan cara yang organik itu tadi gitu. Karena itu kan merupakan cara pintas ya Mas ya untuk meningkatkan backlink. Wow gitu. Lalu cara kampus sendiri, cara untuk perpustakaan UMB untuk meningkatkan Webometric itu Mas, itu apa aja Mas itu? Sebelum lari ke sana, sebelum langkah-langkah yang dilakukan perpustakaan khususnya ya untuk meningkatkan Webometric, masih ada 2 indikator lagi nih. Ada lagi toh? Masih ada lagi. Jadi kan baru backlink ya, baru backlink. Kedua, kriteria penilaian Webometric ini dilihat dari top 310 penulis. Yang top 300 penulis. 310 penulis yang citasinya paling tinggi di Google Scholar. Di situ. Tapi yang nomor 1 sampai 10 itu enggak dihitung. Berarti yang lebih dari 10. Yang nomor yang citasinya banyak nomor 11 sampai nomor 300 itu yang dihitung citasinya. Ketika itu citasinya banyak, ya otomatis nanti menyumbang nilai Webometric itu. Gitu. Yang terakhir itu citasi di Scopus. Terus pertanyaannya adalah bagaimana langkah perpustakaan untuk meningkatkan atau penilaian mendukung universitas untuk meningkatkan Webometric. Kan tadi gitu ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perpustakaan. Nah, kalau sehingga cara-cara itu harus mengacu ke indikator penilaian Webometric tadi itu. Tadi penilaian pertama adalah backlink. Maka perpustakaan bisa mengadakan lomba ngeblog nih. Yang ditujukan kepada mahasiswa. Bikin blog gitu ya? Blog, lomba blog. Bayangkan saja nih di UMY ada sekitar 20 sampai 25 ribu mahasiswa. Ketika mahasiswa itu kita minta untuk ikut lomba ngeblog, kemudian di situ ada artikel, kemudian nanti ada backlinknya ke UMY, gitu ya. Itu panen backlink banyak banget ya itu ya? Luar biasa jadinya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan citasi di Google Scholar tadi itu, maka hal yang bisa dilakukan oleh perpustakaan adalah kita harus menggunakan aplikasi repository yang memang itu harus diindeks oleh Google Scholar. Scholar. Iya, itu harus
agar ketika nanti dosen mempublish tulisannya di repositori itu nanti bisa ke indeks di Google Scholar. Ketika nanti itu di indeks di Google Scholar, orang mencari bisa disitasi, nanti akan masuk ke citasi dosen tadi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita bisa dilakukan dengan cara sosialis Scopus. Tadi kan indikator yang ketiga kan terkait dengan Scopus ya. Ya, kita bisa publikasi ya. Publikasi Scopus. Kita bisa sosialisasi ke dosen-dosen terkait dengan Scopus. Bagaimana cara aksesnya, remote aksesnya di luar kampus seperti apa. Kemudian kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang best practice, bagaimana bisa tembus jurnal bereputasi internasional tadi. Dan ini sudah dilakukan oleh perpustakaan melalui kegiatan Iqra gitu. Oh, jadi perpustakaan juga ikut andil dalam ini ya, menyelenggarakan berbagai acara yang meningkatkan nantinya untuk ke publikasi dan berdampak ke webometri gitu ya. Wow. Iqra ya Mas, itu Iqra. Itu event tahunan atau event tahunan? Tahunan ya Mas event ya. Tahunan, setahun itu 2 kali, dan ini kita kemarin itu sudah Iqra 12. Wow. Berarti continue ya itu. Ya, wow, semoga istiqomah ya Mas ya. Gitu. Bismillah. Keren sekali. Baik, itu tadi banyak banget ya penerapan IT di perpustakaan ya Mas ya, ada otomasi, ada repositori gitu. Dan ya. Masih banyak lagi. Ada lagi Mas? Ada lagi, banyak lagi. Oh, apa lagi Mas? Website nih. Website. Ya, website ini menjadi salah satu media vital juga, media utama juga. Mengapa website ini harus dimiliki oleh perpustakaan? Karena salah satu media yang bisa digunakan untuk melihat wajah perpustakaan ya website. Ya. Selain media sosial, karena ada kelebihan dan kelemahan dari antara website dan media sosial ini, ya. Kalau website itu bisa disusun sesuai dengan kategori kan, timelinenya itu bisa disusun dengan kategori. Kalau media sosial, misalnya Facebook itu kan informasinya campur jadi satu kan. Kalau walaupun di Instagram itu kan ada apa itu highlight gitu ya, ada highlight, tapi kan kontennya terbatas, maksudnya dia hanya terbatas apa namanya, ya hanya saja, menyimpan story aja sih ya, itu berbeda dengan web itu kan. Jadi kedua media ini juga harus tetap dibutuhkan, saling melengkapi gitu. Jadi itu kan merupakan ini ya, mukanya instansi ya Mas ya, web tuh. Karena mungkin kalau misalkan belum pernah datang ke perpustakaan tersebut, itu pasti orang langsung cobalah lihat webnya gitu ya, web seperti apa sih media isinya. Sosialnya gitu. Iya, Nah itu gimana Mas cara untuk mengembangkan website di perpustakaan? Sama seperti tadi. Jadi yang namanya mengembangkan sistem itu kita juga bisa mengembangkan sendiri atau menggunakan sistem yang sudah ada, seperti misalnya WordPress, Joomla dan yang lain gitu ya. Cuman kalau di UMY ini memang menggunakan WordPress rata-rata. Gitu. WordPress. Oke. Kalau misalkan nih katakanlah ada perpustakaan juga nih yang dia tuh pengen bikin website perpustakaan gitu ya kan, mesti nggak semua perpus itu sudah punya ya. Mungkin ada yang masih membangun atau mungkin ya masih merintis gitu. Nah itu kira-kira apa nih Mas persiapan atau tools atau alat mungkin yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan web itu? Karena nih Mas Eko ini juga ikut ini ya, sering membantu berbagai perpustakaan sekolah maupun di univ lain gitu. Nah ini pengalamannya nih juga masuk ke pengalaman juga nih ya Mas ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah website, ada berbagai tools, ada berbagai infrastruktur yang harus kita punya. Pertama adalah domain. Domain ini cara gampangnya adalah alamat webnya. Misalnya domainnya adalah umy.ac.id ini domain utama. Nah ketika kita ingin mengembangkan sebuah web perpus di perguruan tinggi misalnya, itu biasanya tidak di domain utamanya tapi di subdomain. Jadi ada domain, ada subdomain. Kalau domain utama itu UMY-nya tadi, UMY.ac.id. Kalau subdomain itu library.umy.ac.id. Itu. Jadi biasanya kita bangunnya itu di library, di subdomainnya. Jadi pertama yang kita butuhkan adalah domain ya. Yang kedua yang kita butuhkan lagi adalah server. Jadi server ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan nih file-file yang ada di website. Jadi sebenarnya website yang kita akses ini berbentuk file-file Mbak Dila. File-file yang di dalamnya itu berisi bahasa pemrograman. Ada bahasa HTML gitu ya, ada
bahasa CSS, ada PHP? bahasa PHP juga gitu ya, dan bahasa yang lain. Kalau gitu. PHP tuh inget aku tuh. Iya, kalau PHP pasti tahu. Ya. Oke, jadi HTML kita bahas satu persatu nih. Fungsinya apa? HTML itu ibarat manusia. Ini adalah badan kita. Ini adalah HTML. Jadi yang membentuk sebuah halaman web itu basicnya adalah HTML. Oh, Itu yang interface-nya tuh ya? Tampilannya. Ya, jadi struktur utama itu HTML. Terus ibarat manusia lagi, CSS ini adalah pakaian kita. Fashion kita itu CSS. Sehingga kalau diterapkan di web, CSS ini berfungsi untuk memberikan efek artistik gitu ya. Memberikan keindahan ke website, misalkan memberikan warna, gitu ya? Layoutnya seperti apa dan seterusnya, itu menggunakan namanya script CSS. Lalu yang ketiga PHP. Kalau PHP itu ibarat manusia, ini adalah otaknya. Otaknya itu PHP. Dan kalau diterapkan di web, PHP ini adalah script yang di situ digunakan untuk fungsi apa? Fungsi eksekusi. Misalnya fungsi edit, fungsi delete, kemudian fungsi input itu menggunakan via bahasa PHP tadi itu. Walaupun interface-nya menggunakan HTML dan CSS tadi, tapi eksekusinya itu menggunakan bahasa PHP itu, Mbak Dila. Jadi infrastruktur web yang kita butuhkan itu pertama domain tadi, kedua server, yang ketiga aplikasinya. Aplikasi web itu tadi. Kalau di UMY biasa menggunakan WordPress. WordPress. Ya. Wow. Jadi banyak banget yang masih komponennya dalam pembuatan yang dipersiapkan untuk membuat website itu tadi ya gitu. Nah, dan perpustakaan UMY ini juga sudah ada lah ya, sudah beres gitu ya, dan aman. Kemarin juga sempat kita juara 1 ya Mas ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Juara 1 ya web perpustakaan di tingkat ini ya Mas ya, nasional, lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Wow, itu keren banget ya. Oke, kemarin kan kita menang tuh Mas. Kira-kira apa sih Mas kriteria yang dinilai gitu dalam penilaian web itu? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan indikator penilaian itu gitu ya, saya perlu menegaskan bahwa prestasi ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi dilakukan ini kerja keras kita bersama. Bahkan tidak hanya kerja keras dari perpustakaan saja, tapi juga kerja keras dari LSI. Karena web ini ada karena kolaborasi antara LSI dan perpustakaan. Tadi yang Pak Robi tadi ya. Yang Pak Robi tadi itu dan yang lain tadi itu. Jadi LSI ini sebagai yang eksekusi sistemnya, kita sebagai analisis kebutuhan sistemnya, kemudian mengisi konten dan seterusnya. Sehingga ini menjadi prestasi bersama. Lalu apa saja sih indikator dalam penilaian webometrik? Penilaian lomba web ya. Karena saya kemarin itu tidak menjadi juri gitu ya. Saya tidak menjadi juri, jadi saya belum nggak tahu pasti nih kira-kira apa yang menjadi kriterianya. Cuman kalau saya boleh menebak gitu ya, ketika saya browsing itu ada beberapa kriteria dalam penilaian website. Pertama adalah dari sisi desainnya. Desainnya ini harus responsif, Mbak Dila. Nah, desain responsif itu artinya gini, desain website yang di situ mengikuti device yang digunakan untuk mengaksesnya. Misalnya web itu dibuka menggunakan device komputer dengan layar besar, nanti desainnya akan membesar. Tapi ketika web itu dibuka menggunakan HP yang kecil mungil ini, nanti tampilannya akan mengecil juga. Nah, itu disebut dengan desain yang responsif, itu menyesuaikan dengan layar device-nya ya. Iya, menyesuaikan dengan layar device-nya itu, dan web kita sudah responsif. Nah, responsifnya itu nanti tidak hanya dari sisi device, tapi dari sisi browsernya saja. Apakah web itu ketika dibuka di browser nanti akan acak-acakan atau tidak? Nah, kalau web kita alhamdulillah dibuka di browser apapun itu masih normal. Oh, ada yang masuk yang ada juga. Ya? Beda browser, beda tampilan gitu ada ya? Iya, jadi ada web yang dibuka di beda browser itu nanti tampilannya acak-acakan itu juga ada. Itu yang pertama dari sisi desainnya. Yang kedua itu dari sisi SEO-nya. SEO ini apa? SEO ini adalah suatu langkah yang dilakukan agar web kita itu berada di page one Google, halaman pertama Google sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan. Dan SEO ini ada dua macam, SEO on page dan SEO off page. Jadi SEO on page itu dilakukan dengan cara
optimasi artikelnya. Jadi bagaimana kita membuat artikel yang SEO itu ada caranya itu. Nanti Mbak Dila bisa browsing ya. Harus belajar lagi nih ya. Harus bagaimana cara membuat judul. Kita harus riset keyword dulu Mbak Dila. Jadi membuat judul artikel itu tidak kalau kita pengen artikel kita itu banyak yang nyari, itu tidak hanya sekedar bikin artikel, judul artikel, tapi ada caranya, ada toolsnya, ada tools yang digunakan untuk riset keywordnya. Kira-kira keyword apa sih yang sering dicari oleh user? Ya sudah, itu yang kita pakai. Yang mana keyword yang kita pakai ini adalah keyword yang sering dicari orang, tapi kompetitornya sedikit. Oh, bisa gitu ya. Sehingga berpeluang di halaman pertama Google. Itu ada toolsnya itu. Toolsnya ada Google Keyword Planner, ada Ahref dan lain sebagainya. Banyak toolsnya. Nanti kita pelajari bersama. Karena kalau kita bahas di sini habis ya. Ini baru SEO part nanti ya. Baru SEO on page ya. Baru artikelnya saja. Bahkan di SEO on page ini banyak optimasi yang harus kita lakukan. Ada juga. Kemudian yang kedua adalah SEO off page. SEO off page ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dari luar web dengan cara apa? Memberikan backlink tadi itu. Nah, itu yang kriteria kedua dari sisi SEO-nya. Kemudian dari kriteria yang ketiga, kalau nggak salah dari sisi keamanan, security-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu dari sisi update kontennya yang biasa Mbak Dila update itu juga dinilai juga. Jadi ada setidaknya menurut saya ada 4 kriteria. Pertama dari sisi desainnya responsif atau tidak. Kemudian yang kedua dari sisi SEO-nya tadi. Ketiga dari sisi security-nya, keamanannya. Yang keempat dari sisi update kontennya. Wow, jadi banyak sekali ya penilaian yang dinilai dari lomba web kemarin ya Mas ya. Nah mungkin juga ini Mas ada yang ini masih dalam tahap pengembangan web gitu, atau mungkin ada yang masih ini. Caranya gimana sih Mas untuk meningkatkan visitor di website itu tuh biar sering dikunjungi gitu? Ya itu tadi seperti tadi yang saya ya, jelaskan tadi harus concern dengan ini ya, kontennya juga sering diupload. Terus jadi pertama adalah dari sisi kontennya, gitu ya. Kontennya harus update terus agar itu nanti bisa diindeks oleh Google. Dan agar web kita itu bisa diindeks oleh Google, maka harus kita daftarkan yang namanya ke Google Search Console. Oh harus itu panjang banget itu, nanti panjang banget itu ya. Sebenarnya tuh itu penting sih Mas ya. Ada yang mungkin belum tahu itu juga sih ya. Masih ada banyak yang perlu kita bahas sebelumnya. Oke. Sebetulnya ya. Kalau tadi Mas yang cara mendatangkan tadi kan ada tuh yang visitor organik, non organik itu loh tadi. Jadi itu gimana cara untuk meningkatkan visitor non organik ya? Oke. Sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana cara meningkatkan visitor organik dan non-organik. Saya ingat terus nih ya tadi organik dan anorganik itu tadi ya, jadi kan backlink kan ada dua, backlink organik dan non-organik. Tadi kan sudah saya jelaskan nih. Visitor pun juga sama ya, ada visitor juga, organik dan non-organik. Visitor organik itu adalah visitor yang berasal dari search engine. Gimana lagi tuh Mas? Contohnya gini. Saya mengetikkan kata kunci definisi literasi informasi di Google, muncul kan hasil pencariannya? Ada ya. Ternyata di situ ada web UMY nih, purpose UMY di situ. Lalu saya klik, ya kan? Berarti saya itu termasuk visitor yang organik. Gitu. Yang alami. alami. Jadi tidak tidak hanya tanpa paksaan, tanpa apa gitu ya Mas ya. Tanpa paksaan, alami. Tadi tipe visitor itu banyak. Ada visitor yang organik tadi itu. Kemudian ada visitor yang tipe direct. Tipe direct tuh gini. Saya akan mencari definisi pelatihan literasi informasi. Saya sebelumnya sudah tahu di web purpose ini purpose UMY pasti ada. Maka kemudian saya tidak mengetikkan kata kunci lagi itu, tapi langsung mengakses alamat webnya purpose UMY di library.umyasid. Ketika saya mengetikkan itu di browser langsung menuju ke webnya, itu disebut dengan visitor yang direct. Gitu. Kemudian visitor yang kedua yang non organik itu visitor yang referral. Gimana Mas itu? Referral itu berasal dari backlink tadi tuh. Jadi misalnya nih web saya kan ekokuran.com misalnya. Terus di situ ada web purpose UMY, ada linknya di web saya misalnya. Orang mengunjungi web saya,
kemudian di situ ada link Perpus UMY, diklik lah. Kemudian menuju ke web Perpus UMY, itu disebut dengan pengunjung yang referral. Anorganik. Anorganik itu maksudnya tipenya. Terus yang terakhir itu sosial, tipe sosial. Artinya orang yang berkunjung ke website berasal dari media sosial. Jadi misalnya Mbak Dila nih upload YouTube nih, di situ ada deskripsi kan? Ada. Di dalam deskripsi itu misalkan mencantumkan link web Perpus UMY. Ketika orang mengklik itu berarti tipenya adalah visitor yang sosial tadi, yang saya jelaskan tadi itu. Gitu. Nah, caranya gimana sih meningkatkan visitor yang organik dan non organik itu panjang banget itu yang kalau kita bahas di sini itu bisa berjilid-jilid. Apalagi durasinya ada habis ya Mas. Iya. Aduh sayang sekali ya next ini. Insya Allah akan kita bahas ya, terkait dengan topik itu karena ini menarik, di perpustakaan jarang dibahas. Saya pun juga tadi baru dengar organik, anorganik gitu ya. Ada lagi suntik-suntikan tadi ya. Aduh, ini kayaknya Mbak Dila suka suntik-suntikan tadi, suka ya suntik backlink tadi itu loh. Oh suka ya, karena itu kan meningkatkan ini ya, biometrik kata dia Mas ya. Iya. Walaupun jangan dilakukan suntik-suntikan backlink itu jangan. Itu pintas ya, jalan pintas. Oke. Oke, Mas Eko ini sayang banget nih udah habis ya waktunya ya gitu. Karena padahal masih banyak sebenarnya yang pengen kita bahas lagi, gitu ya. Insya Allah nanti di lain waktu, di lain kesempatan akan kita bahas kembali lanjutan dari topik ini karena kayaknya menarik ini ya. Iya, saya pun juga baru tahu di sini ya Mas ya, dan saya pun juga ikut jadi penasaran, jadi belajar juga gitu dari Mas Eko ya. Keren sekali, luar biasa Mas Eko ya. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Oke, ini selesai sudah sesi topik kita pada hari ini ya tentang otomasi dan IT penerapan teknologi informasi di yang perpustakaan lainnya, gitu perpustakaan ya banyak sekali. Oke. Nah, baik, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai ya. Kita mohon undur diri dulu ya gitu. Nah, saya Dila Kurniawanti. Saya Eko Kurniawan. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk lihat konten kita yang lain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Literaria. Alhamdulillah.